satu doang kalau nggak salah tuh itemnya satu apa ya build gitu ya kalau nggak salah. Jadi tuh bener-bener Brodinya kan karena basic dari pasif stack 4-nya itu sakit. Iya. Dan dia nggak bisa mati-mati. Tapi tetap emblemnya tetap killing spree. Oh, tapi dia lebih sustain aja di eratnya fight-nya ya. Iya, kemarin aku tuh nonton Rapli main pakai gitu. Dan bener-bener ditabrak 2 3 orang dia nggak mati. Bahkan dia yang nge-kill. Karena semua kan mata tertuju padanya kan. Iya, pasti mau nge-take down Korea terlebih dahulu. Dan mungkin itu strategi yang baik juga kali ya. Tapi kali ini kita melihat sudah ada Chou yang dibawa juga sama tim RSG bersama dengan adanya Akai dan Ruby. Kali ini untuk 10 second gaming. 10 second gaming Ruby, masih ada DJ Khalid on the floor. Masih ada... Tapi mereka butuh Coba ini debate. gak sih, damage lagi gak sih kalau menurut aku. Yang mungkin lebih bisa nge-secure untuk sisi ini ya, RSG. burst damage-nya kah Kawawa? Buat RSG-nya, Untuk 10 second? 10 second butuh 1 damage lagi, betul. Iya, Kalau mungkin lebih hero-hero yang memiliki burst damage tinggi kali ya Kawawa ya. Tahu nggak aku kalau jadi RSG aku pakai apa? Cloud. Oh, Hilda dan ternyata juga Hilda dan juga Alice. Oh berarti damage-nya dari Alice. Iya. Dia mau ngedive ke belakang. Berarti Mereka udah punya Bennett dengan Vision Chick. Jadi gak terlalu masalah untuk damage outputnya ya dari RSG. Bahkan Yep. mereka punya Alice juga nantinya buat masuk ke late game. Sebenarnya tadinya masalah sebelum Alice di pick. Iya. Pas Alice di pick udah nggak masalah. Tapi di early memang agak sedikit hard game. Dan Loi-nya yang harus bermain banget untuk RSG. Kalau Loi-nya nggak bermain, karena salah satu yang punya damage di early mungkin Loi sama si Hilda. Mungkin. Benedetta bisa. mungkin, cuma kayaknya kalau untuk agak rogue. Kalau untuk roaming sih Benedetta agak sedikit sulit ya. Wow. Tapi kali ini Cloud yang justru diamankan oleh 10 second. Nah, Cloud ini hyper. Jungler. Oke, daripada tanpa kalian berbasa-basi langsung saja kita sudah melihat draftnya. Siapa? Pilihan dari masing-masing. Dari mungkin dari Augie dulu ya. RSG. RSG. Promotion. Aku juga RSG. Oke, aku sendiri kalau nggak salah RSG. Kalau nggak salah, jangan lupa ya sudah mengisi formnya apa. Dan ini Kok gue dia inget sih? ketiga Aku berdasarkan draft loh tadi. Makanya aku bilang tadi kalau nggak salah. Maaf ya kita pelupa Pak Produser. Banyak yang harus dipikirin. Tapi ini kita sudah Iya, move ini on RSG sih. untuk tim RSG ya di game kita yang pertama. Semua balik lagi entah seperti apakah nanti Oji di lupa tuh dia apa ya lane tadi. of down-nya. Kalian nggak usah bingung ya, Oji memang begitu. Jadi sebelum mulai untung match tuh kita biasa ini tau untung ada nggak? Mika nih. Kira-kira siapa ya game pertama dapat poin dan biasa Oji ya lupa segalanya, terlalu banyak cewek yang dia pikirkan ya. Tapi sebenarnya kita akan masuk ke dalam abis ini lo ya. game yang pertama di mana sebenarnya RSG di sini dia udah punya Benedetta, dia udah punya Yisensin, Loi, Hilda, Alice. Mungkin untuk sisi outputnya seperti yang Kowa tadi sudah bilang, mereka nggak perlu takut lagi gitu kan. Takut. Mereka punya burst damage, mereka juga punya Yisensin yang bisa open map, open vision dan sedangkan 10 second. RSG dan juga 10 second gaming class yang akan dipandu oleh Momo-chan, Ranger Emas, Golden Egg dan juga Waduh. Kowawa. Alright, terima kasih Momo-chan dan juga kita kali ini akan bertiga tentunya bersama-sama menemani kalian untuk hari ini full Yap. total sampai malam nanti. Dan perkembangan dari tim TNS Gaming Force harusnya udah mulai terlihat karena kalau tidak ini bakal menjadi bencana untuk mereka. Yang mereka lawan adalah salah satu tim yang kuat sekali bisa dibilang. Dengan Iya. grafik yang cukup unik dan juga ada salah satu support mage yang punya damage besar. Sedangkan itu Seth. Nah, Seth nih ya memberikan damage ke arah KCP. KCP kali ini nggak boleh terlalu offside dan bakal mencoba dibantu oleh pergerakan seorang Cina dan harus mundur. KCP masih tidak berhasil untuk mengganggu pergerakan dari seorang Clouded. Iya, karena benar-benar di backup banget Svenaya benar-benar mengukir pergerakan dari KZP dan bahkan ada Peko juga yang benar-benar nggak rela ya ini buff-nya untuk orange buff-nya diganggu sama KZP. Yes, benar banget. Sekarang ini kalau aja di arah bottom lane, Koro juga masih santai, nggak mau terlalu terkoru-koru. Di arah- Terkoru? Iya terkoru-koru. Kalau misalnya kita lagi pengen pergi ke kelas, kita jadi terkoru-koru gitu. Terburu-buru. Dan yang pastinya kalau kita lihat memang sebenarnya dari 10 second sendiri untuk di arah late game-nya mungkin ini Sina perlu banget dikasih space untuk cari stacknya, untuk cari farmingannya. Jadi benar-benar dari tim 10 second mereka harus kasih vision yang jelas banget biar si Sina ini rotasinya gampang untuk farmingnya di early-nya. Wow. Panah Asmara memberikan damage yang cukup luar biasa dan sepertinya dari gold buff nggak bisa diambil dari TNS Gaming Force. Mereka bisa dibilang sedikit kerugian dengan tapi jasanya bakal coba diambil dan kali ini ada hujan api malah apakah hujan api membuka visionnya dan bahkan save Nea Momo-chan yang harus mundur.
Iya betul sekali, tidak sempat terpick off dan tidak ada first blood kali ini masih di 2 menit yang pertama. Tapi Peko, wow, agak sedikit miss di situ ya. Masih bisa di dodge oleh seorang Alice, Alia4 kali ini yang memakai Alice. Sedangkan di sisi bawahnya kita lihat Koro di sini bakal coba untuk melakukan penetration dengan seorang Sing. Dan ini memang laning bawahnya berbeda banget sampai Neta yang early damage-nya itu luar biasa ya kalau awal. Benar. Dan untuk di bottom lane sendiri, mereka menempatkan Ruby di sana untuk fight dengan Benedetta biar bisa sustain cukup lama. Karena Ruby sendiri punya life lead kan. Iya, Dia punya life enak steal juga. buat bisa stay di lane, nggak bisa diusir dengan gampang oleh Benedetta. Asal ada minion juga sih. Kalau misalnya dia udah one by one situation agak cukup berat untuk Ruby saat Tarik ini. ulur kali ya. Apalagi imunnya. Tapi lihat di sana dari Cloud-nya berhasil mendapatkan gold buff yang cukup besar kali ini. Tapi red buff-nya udah disatronin. Udah ada 2 satpam di sana yang bersiap Iya. untuk menghadapi pergerakan dari seorang Cloud. Iya betul sekali, tapi lihat KJ masih berfokus untuk mendapatkan orange buff terlebih dahulu. Oh iya. Bersama dengan Sana yang pastinya masih ditemenin biar nggak ada yang mengganggu. Sedangkan kalau kita lihat sebenarnya dari sisi rotasi Kawawa, sepertinya 10 second bisa dibilang agak sedikit kesetin nggak sih sama RSG? Mungkin permainan RSG lebih agresif. Woi. Dan bahkan kita lihat di arah bottom lane bakal coba dipaksa yang Movendo dari keluarkan dan tapi Sin masih bisa kabel dengan Anai. Eye for an eye. Salah ya. Anai. Tapi nggak dikasih pulang ternyata Ubuyannya langsung ngecek ke area bus dan langsung mundur terlebih dahulu. Tapi ternyata Jason udah selalu setia untuk membackup teman-temannya di sisi lain. Ada KZP di sini. Dia coba mengharus ke arah Svena. Bukan hanya itu aja, terlambat sedikit dari TNS Gaming Force ini yang membuat orange buff-nya dari seorang Cloud harus diambil oleh seorang KZP. Dan ini sebenarnya kerugian apalagi Cloud. Tahu nggak? Apa tuh? Ini cukup lama sekali. Kita melihat adanya first blood di menit keempat. Ya ini apa? Ini terlama kan? Ini benar terlama di Iya. sana. Terlama di M2. Iya. Betul, kemarin itu sempat ada 3 menit dan ini sekarang udah 4 menit belum ada first blood. Sepertinya mereka tahu memang ini adalah kesempatan terakhir mereka gitu untuk menuju lower bracket. So mereka harus benar-benar berhati-hati banget. Dan ini lihat udah mulai ada pertarungan di river kali ini. Oh, Svenanya basicnya pikir mundur ke arah belakang. Ini real justice-nya udah mulai dibuka dan bahkan hanya untuk escape saja. Peko pun dari posisi yang kurang baik dan first blood jatuh ke arah Sina yang melakukan core dari 10 second. Ya sekarang nggak ada pengawalan dan di situ Sin langsung tumbang dan Sin masih mau lebih. Koro harus mundur, nggak punya damage dan bahkan kata lain langsung ditumbangkan sama basa-basi. Benedetta dari seorang Sin benar-benar mensinkronisasi permainan dari seorang Arashi yang bakal TNS Gaming Pros kali ini harusnya sudah tidak bisa bergerak cukup leluasa seperti Iya, pertama dan bahkan kemudiannya dipacul. Kemana kau pecahkan pala kau ya di sana ya? Yang Dan- macam-macam kau. Bahkan purple buff-nya juga dicolong sama Alia4. Baru kita bahas ya tadi Kawawa, di mana tidak ada first blood yang terjadi, belum ada. Tapi tiba sudah ada 2 member dari 10 second yang hilang begitu saja. Ya kayaknya dari RSG mereka butuh waktu juga untuk mengumpulkan item, untuk memberikan damage agar bisa langsung masuk dan memberikan instant burst damage. Dan itu terjadi ketika ada Cina dengan Cloud yang mencoba untuk mendapatkan purple buff. Sayang sekali pastinya ya, karena purple buff-nya udah hilang dan juga masih Betul. dalam kondisi di press sekarang jatuhnya. Benar, dan justru yang hilang malah core terlebih dahulu ya untuk first blood-nya. Ini bakal menjadi sedikit kerugian untuk teman-teman dari 10 second Gaming Frost karena mengingat kita melihat juga udah ada perbedaan network yang lumayan berasa sih ya 3000 kali ini, tapi dilihat Aduh. ada pressure terus menerus dari teman-teman RSG kali ini di area mid lane dan bahkan di area rivernya. Peko udah mulai diusir mundur. Ini udah mulai berasa disetir gak sih Kawawa dari tim RSG? Ini bukan disetir doang sih harusnya. Bahkan Hildanya aja itu udah bener-bener orang takut. Tadi lihat gak? Lapu-lapunya takut sama Hilda. Itu udah satu hal Iya. yang rugi banget. Udah satu hal yang melihat kesenjangan sosial antara kedua belah tangan. Iya bener gak? Betul, Ini betul, udah betul. offlanernya takut ketemu tank gitu loh. Padahal bisa dibilang lapu-lapunya sendiri aja tuh kayak udah sekuat itu. Iya, mungkin dari 10 second mereka gak mau terlalu masalah dulu kali ya Kawawa. Ya. Jadi mereka akan tuker-tukeran dulu. Top lane-nya dibiarin, dilepasin sama TNS, mereka akan berusaha buat dapetin bottom turret-nya. Jadi ada pertukaran yang cukup adil lah. Bakalan sabar terlebih dahulu ya. Mungkin dari 10 second mereka bisa fokus untuk kedapetin area bawah karena setelah akan muncul di area atas. Tapi masih ada Imperial Justice oleh seorang Vena mengarah ke arah seorang Sing kali ini. Tapi Armo Banditnya nggak kena dari seorang Koro. Dan bahkan ini kerugian yang luar biasa. Itu tahu nggak ruginya karena apa? Karena seorang Cina takut untuk masuk. Bahkan Betul. kalau dia masuk dengan Blazing Duet, at least dia dapetin 1 buah point kill. Shepna di arah bottom lane dan dia nggak bisa bertahan. Seorang diri hilang bahkan yang tadinya keuntungan untuk TNS Gaming Pros
udah kehilangan momentumnya, Benar nggak sekali. diambil dan bahkan dibalikin keadaannya untuk tim RRG yang dapetin 1 poin tambahan lagi. Betul, itu sayang banget sih. Satu momentum aja yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dari 10 second itu tidak bisa maksimal karena bisa dibilang kayak seorang Sinya aja nggak tumbang gitu loh, masih bisa ditarik ulur, bahkan menunggu teman-teman dari RSG untuk apa ya, nge-backup ke arah bawah Itu kok. 1 lawan 4 tadi yang di bagian bottom lane. Sudah dikunci juga dengan Imperial Justice. Betul. Itu masuk Blazing Dia Duet aja. masih bisa keluar dari sana. Karena nggak dibantu follow up sama Blazing Duet. Nggak ada damage. Oke, kita ambil sekarang Ruby memang sakit. Cuma kan tadi yang baku hantam Ruby dengan Sylvana di early Iya. game nggak ada kalah damage. Dan lihat 2-1-3 bahkan dia dikandangin. Nggak boleh pulang maunya digoyang. KZB di arah belakang. Sam harus mundur. Pekonya Beko datang. mencoba untuk bergerak dan Flicker Flicker. jangan Oh, tapi berhasil. lihat dia justru masuk. Devin terlalu dalam ke area turret dan bahkan lihat mulai dibalikin keadaan bersama RSG kali ini. Dan Svena udah mulai berada di paling depan, Elia Ford juga udah mulai siap. Ada Blazing Duet dari seorang Zina tapi damage-nya nggak terlalu berasa Uji. Oh my god, satu panas mata terakhir menjantung ke orang Cina, menjantung. Menyerang jantung maksudnya. Menyerang Menancap jantung. jantung. Iya, menyerang jantung seorang Cina dan harus tumbang di sana. Sedangkan Jason dengan bebas menari ria di arah mid lane berhasil mendapatkan turret kedua dan di sisi lain Sing lagi dan lagi bakal coba untuk dapetin turtle untuk seorang Jason. Kok Wawa gimana tuh tadi barusan? Dimana kita lihat sebenarnya mereka ini aku bisa bilang 2 kali sih. Untuk 10 second mereka kehilangan momentum di mana Peko flicker. Ya. Dia sempat selamat lagi kan si Singnya. Iya. Jadi sebenarnya hampir gak ada jawaban untuk bisa tangkapin Sing kecuali dari Imperial Justice. Dan ketika Imperial Justice sudah selesai, udah selesai maksudnya. Udah selesai Udah, juga. mereka gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sing bakal bebas bergerak, plus jangan lupakan juga Jason yang bisa memberikan damage ampun. Iya, tapi kali ini kita lihat KZP lagi tertangkap. Tapi yang ditangkap adalah Hilda kali ini Singnya mulai datang untuk membackup Elia For udah berada di paling depan dan hanya mengusir pergerakan dari teman-teman 10 second aja. Benar, aku setuju kata Kawawa ya Ci. Dimana Imperial Justice kalau udah masuk, gak ada follow up, itu udah kayak sia-sia banget gak sih? Iya, karena kan dia jadi tank. Kalau misalnya dia jadi side lane atau offlaner beda cerita. Cuma di sini kayaknya agak sedikit merugikan untuk TNS Gaming Force. Pokoknya dia harusnya sekarang ngincer ke arah apa? Yusin-nya terus. YSS-nya terus. Oke, dia mau fokus ke Sing gak bakal bisa ngerugi. Betul. Dia bakal apalagi dengan Emblem Factor itu bakal lebih tebel lagi. Elia Ford, dia yang masuk, dia yang bakal mati. Rugi banget. Satu-satunya jalan cuma yaudah do or die ke arah Jason. Atau enggak at least ke arah sana. Kalau sananya belum punya Winter. Tapi Kalau lihat sananya udah punya Winter udah kelar dan lihat saya udah mulai masuk Ezepin bersama dengan sana di arah belakang sana. Mencoba menjadi Clodaner. Eliafor mencoba untuk membantu memfollow ada Jason di sana dan bahkan Imperial Justice hanya untuk mundur memucat. Iya, dan kali ini dari RRG mereka tahu mereka unggul dari sisi network. Perbedaannya udah 8.000 kali ini di menit yang ke-10. Dan ini membuat mereka kayak pede banget untuk team fight yang dibuka. Dan 10 second udah mulai dikandangin. Kalau permasalahannya di sini Jason yang harus ditangkap, aku setuju banget. Permasalahannya Jasonnya ini sulit untuk dideketin loh Ji. Yes, bener banget karena dia adalah cewek-cewek mahal dan sulit deketin. Di chat gak dibales, di WhatsApp dirit doang. Tapi kali ini di arah top lane bakal coba untuk memberikan lotot di arah top lane dan Eliafor. Bahkan lihat TNS Gaming Pro semuanya insecure. Pada mundur nggak berani mendekat ke arah seorang LY4 Foil. Ini tambah bahaya lagi. Sana Iya. sudah punya Winter. Nah itu kan Siapa aku yang nanya. bakal ditarget oleh TNS Gaming Force? Jason doang. Jason atau udah kayak Zepi mungkin? At least Jason Lihat tuh, miss Jason, lagi nggak tuh. walaupun dia punya apa Restless. WON, dia Jason Restless kan? masih ada restless dia. Iya, tapi kali ini udah mulai dibuka sepertinya Singnya udah berada di paling depan. Sina mencoba untuk memberikan damage dengan adanya Blazing Duet, tapi lihat cuma geli-geli aja kata Kaisepi. Mending geli. Pas datang apaan sih nih? Oh, kirain damage minion. Kirain ada damage. Astaga, memang sebenarnya agak sedikit sulit banget ketika 10 second mereka berkali-kali kehilangan momentum ya Kawawa. Ini Iya. membuat mereka kayak gak cuma kehilangan momentum aja, tapi kehilangan kesempatan untuk kembaliin keadaan ke arah tim RSG. Ya, Mungkin mereka semuanya. gak perlu wipe out, Tapi mereka lihat visionnya satu-satunya udah bisa. terbuka. Hilda di depan sana udah menunggu para pemain TNS Gaming Frost. Yap. Mereka hanya baiting. LY4 apakah coba masuk? Enggak, ada Peko Peko. ternyata dari arah bottom lane dan hanya mundur kembali. Ini udah menjadi informasi yang cukup Lihat tuh baik di untuk zoning nggak seorang tuh? Jason. Lihat LY4 bakal membantu ke zoning untuk kali ini. Bala bapak kau jangan api membuka vision dan bahkan Lord diamankan oleh RSJ. Iya, dan tidak bisa dikontes sama sekali oleh teman-teman dari 10 second karena lihat zoning yang dilakukan sama teman-teman RSG tadi luar biasa. Di sisi rivernya ada sana yang siap banget di area busnya.
KZP udah pasti berada di orange buff dari 10 second. So mereka mau lewat mana gitu. Peko aja bahkan ketahuan pergerakan di area mid tadi. Goldnya jauh banget bro antara Jason dan juga Sina 5.000, Jason 8.000. Bahkan Sina aja belum punya golden staff, baru punya DHS. At least aturan kalau dia punya DHS, kalau sebagai hyper carry pakai cloud ya, masih bisa untuk nyuri-nyuri satu lah. Gak usah duitnya, levelnya aja jauh tuh. Lihat Sina level 12, Jasonnya udah max level ya Kawawa. Iya, sudah maksimal sekali, tinggal di kandang Udah saja masuk. buat Iya betul sekali Kawawa, tapi ini kita bakal lihat Lotnya udah mulai masuk juga. Lelia Korea yang paling depan dengan bloodshotnya, Korea tumbang. Dan bahkan Lotnya gak tersentuh sama sekali. KZP memang loh, tapi dia masih punya immortal. Dan bahkan Lotnya masih melenggang kaku masuk ke area base dari 10 second Gaming Frost. Oh my god, ini hampir bencana tapi ternyata masih bisa ditahan karena tadi terlalu terburu-buru dari seorang Seven tapi Elwifer kali ini harusnya masih bisa kabur. Mau kemana bos? Freestyle dulu bos di arah base orang karena Elwifer cukup sulit untuk di take down dan tadi adalah kesalahan dari tim TNS Gaming Frost. Dia lagi-lagi Mereka nggak mengambil komit ya. ke arah seorang Hilda dan bahkan di arah belakang sana. Sina harus coba mundur, coba ditangkap satu Benedict masih tertangkap tapi ternyata gak ada follow up damage. Bahkan ini bisa turretnya diamankan. Dan di arah top lane, Peko masih mencoba untuk bertahan dengan sisa satu gigi dari base dari Gaming Frost. Semuanya udah ompong. Ompong semuanya kali ini. Dan bahkan lihat Hildanya masih menunggu di area atas. Hanya untuk memberikan vision karena teman-teman dari RSG biar mungkin mereka lebih mengamankan landingnya terlebih dahulu kali ya Kawa. Iya, di sini lebih ke arah kayak TNS Gaming Frost, mereka memilih untuk bermain defense sambil menantikan player-player dari RSG untuk berbuat kesalahan. Tapi kesalahan apapun yang diperbuat oleh RSG sekarang masuk ke late game ini perbedaannya sudah terlalu jauh dari sebelumnya. Jadi bakal berat banget untuk TNS Gaming kalau mereka hanya bisa berharap dari kesalahan RSG. Ya. Iya, dan belum ada NOD juga sebenarnya dari 10 second gaming. Oh, KZP sulit banget kali ini meskipun sudah di-lock dengan ada Imperial Justice, tapi yang di-lock adalah KZP yang tebal banget di sini meskipun belum full stack dari seorang KZP, tapi nggak ada yang bisa nge-take down bahkan kayak ngecolek doang. Nggak bisa, Kayak udah kalau- agak kerasa. Kalau dia follow up dan fokus penuh ke KZP ini bakal menjadi bencana. Bakal Elwifer udah mulai masuk ke arah belakang sana. Udah ditarik Ivo PDT bagus banget tapi Winston Strike just save the day. Meanwhile di arah bottom lane, lihat Singnya menggunakan execute tapi nggak berhasil menumbangkan seorang Peko. ini Dan di bahaya. sana Koro, satu versi pribadi Koro ternyata nggak bisa bertahan dan diisap darahnya begitu saja. Meliti dua ke arah belakang dan hanya langsung untuk mundur. mundur damage-nya Peko. Tanpa terlihat damage-nya masuk. Lihat minion udah mulai masuk di arah tengah. ini Di bawah sulit. udah juga di arah atas sudah mulai menuju ke arah base-nya Bobo. Jadi ini bencana. Dan bakal berfokus terhadap base yang dimiliki oleh 10 second kali ini setengah lagi. Spinanya bakal down. Oh, Buyan pun tidak bisa berbuat banyak meskipun dia punya ini yang overturn. Tapi RSG mengamankan poin mereka yang pertama dengan sangat-sangat meyakinkan. Yes, RSG take the game one dan Opung Wawa. Apa yang terjadi kalau menurut Opung Wawa? Kalau menurut aku pribadi, Ya. sebenarnya iya itu terlalu terburu-buru. Hilda dia udah Hilda dia udah kayak nih Hilda gue benci banget sama dia. Udah tarik aja lah ya, tarik aja lah ya. Iya, tapi bahkan itu yang ngebuat dia berkali-kali kehilangan momentum team fight. Karena apa? Jasonnya nggak ditangkap. Kalau Jasonnya ditangkap, mungkin dia bisa fokus dan Sinanya bisa betul-betul ke arah belakang. Tapi ini bisa dibilang adalah salah satu match juga ya, atau game yang cukup pasif, cukup pelat, dan bahkan